Mari kita sekali lagi tundukkan kepala kita di dalam doa. Bapa di surga, tibalah saatnya bagi kami untuk membuka firman-Mu, membaca dan merenungkannya ya Tuhan. Kiranya Engkau tolong kami. Engkau utus Roh Kudus-Mu untuk menuntun dan memberikan pencerahan di dalam proses ini ya Tuhan. Sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, hanya Roh Kudus-Mu lah yang berbicara secara pribadi kepada kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan hanya dalam Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan menurut Mazmur nomor 86 ayat 1 sampai 17. Mazmur 86 ayat 1 sampai 17. Doa minta pertolongan, doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu ini bersukacita, sebab kepadamulah ya Tuhan ku angkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakan aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak mempedulikan Engkau. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu, dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghibur aku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang dapat membaca, merenungkan dan memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, untuk memahami sebuah mazmur, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengenali jenis atau genre dari mazmur itu. Dengan mengenali jenis atau genre mazmur itu, maka kita akan bisa melakukan penafsiran, pemahaman dengan lebih akurat. Nah, oleh sebab itu maka ketika kita bersama-sama saat ini merenungkan Mazmur 86, kita perlu mengenal Mazmur 86 ini termasuk jenis atau genre mazmur apa. Nah, mazmur ini tergolong dalam mazmur ratapan.
Mazmur ratapan pun masih digolongkan lagi dalam mazmur ratapan perorangan atau individu. Berarti ada mazmur ratapan komunal, begitu ya. Kalau komunal itu mungkin ngomong adalah seluruh bangsa Israel atau sekelompok orang Israel. Tetapi di sini ini jelas adalah suatu mazmur ratapan perorangan, yaitu dari Raja Daud. Pribadi Raja Daud yang kemudian berdoa, karena ini adalah isinya tentang doa, berdoa kepada Tuhan memohon sesuatu. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu tentang doa Daud ini, khususnya ketika Daud mengalami suatu kesesakan batin atau juga pergumulan yang berat. Kenapa bisa dikatakan begitu? Karena di dalam Mazmur 86 ini dicatat ada sekitar 15 permohonan atau petisi dari Raja Daud kepada Tuhan. Ada 15. Banyak. Dalam satu doa, ya. Dalam satu doa ada 15 petisi dan ekspresi yang digunakan oleh Raja Daud ada ekspresi-ekspresi yang menunjukkan suatu beban berat yang sedang dialami oleh Daud. Kita tidak tahu problema atau pergumulan apa yang dihadapi oleh Daud pada waktu itu ketika Mazmur ini ditulis. Tetapi yang jelas bahwa Daud ini mengalami satu pergumulan yang cukup hebat. Sehingga akhirnya dia menulis seperti itu. Nanti kita juga akan menemukan beberapa fakta. Kok bisa pergumulan itu berat ya? Dari Mazmur yang akan kita baca ini. Nah, mirip dengan Raja Daud, kita pun pasti mengalami masalah hidup, ya. Bukannya orang Kristen lalu bebas dari semua masalah, enggak. Masalah tetap ada. Selama kita hidup di dunia, masalah kita tetap ada. Dan seringkali Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami pergumulan-pergumulan atau permasalahan-permasalahan yang berat. Mungkin permasalahan-permasalahan itu timbul karena kesalahan kita sendiri, bisa. Kita melakukan dosa, melakukan kesalahan, dan lalu akibat dari dosa itu akhirnya kita dapat masalah yang baru. Masalah yang mungkin juga bisa jadi membuat masalah itu besar. Bisa juga kesalahan-kesalahan yang bukan kita perbuat, tapi kita diizinkan untuk mengalami pergumulan-pergumulan itu. Mungkin masalah kesehatan. Kesehatan bukan hanya sekedar masalah sakit yang hanya temporer dalam waktu singkat. Karena kalau sakit singkat itu mungkin oke lah, saya menderita 3 hari 1 minggu. Atau dulu kalau COVID itu harus isoman 14 hari minimum. Ngomong-ngomong saya sudah MCOV ya, Master of COVID karena 2 kali kena. Jadi Juni 2020 saya kena yang Delta. Puji Tuhan survive. Padahal semuanya takut, itu yang paling mematikan di situ. Terus yang terakhir akhir tahun lalu kebagian Omikron. Jadi gelar saya master. Nah, bisa isoman waktu Delta itu saya isoman sampai 17 hari. Gitu ya, karena PCR masih negatif terus. Masih positif terus. Ya bisa tahanlah. Gitu ya. Tapi kalau kita menderita penyakit-penyakit yang kronis dan yang bahkan gak sembuh-sembuh dalam waktu yang lama, kanker misalkan. Bahkan kanker pun kadang-kadang kita sudah dapat vonis. Sisa usia kita tinggal berapa, gitu ya. Atau mungkin kita juga punya masalah-masalah yang lain di dalam kehidupan kita, dalam keluarga, di dalam finansial. Tetapi semuanya itu kita akan belajar dari doa Daud. Bagaimana Daud merespon akan pergumulan dia yang berat itu melalui doanya di dalam Mazmur 86 ini. Nah, kita akan belajar beberapa hal dari Raja Daud ini. Yang pertama,
Daud sadar bahwa dia butuh pertolongan. Ya. Dia seorang raja. Bukan orang-orang jelata gitu, bukan ya. Dia raja. Dia punya kuasa. Dia punya harta. Bahkan mungkin dia punya segala-galanya. Otomatis dia bisa melakukan banyak hal dong. Tetapi di titik ini, apapun yang dia miliki, tidak ada artinya. Tidak bisa menjawab pergumulan dia yang dihadapi saat itu. Sehingga disinilah, kalau kita baca dari ayat 1 sampai 7, 14 sampai 17, ya, ada beberapa ayat yang memang overlap kalimatnya, mirip-mirip begitu. Tapi semuanya menunjukkan bahwa dia enggak berdaya. Seorang raja tidak berdaya. Nah, di dalam ketidakberdayaan ini dia sadar bahwa dia tidak berdaya, dia tidak bisa berbuat sesuatu apapun untuk mengatasi permasalahan dia. Di dalam kebuntuannya, dia tidak berhenti sampai di situ. Dia sadar bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolongnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam pergumulan-pergumulan kita yang berat, di saat kita sudah berupaya sedemikian rupa untuk mengatasi pergumulan itu, tapi semuanya stop dan tidak bisa berbuat apa-apa, kita merasa tidak berdaya. Di dalam ketidakberdayaan inilah, ini adalah suatu titik yang penting dalam hidup kita, karena disinilah kita akan mengakui Tuhan sebagai Tuhan kita yang maha kuasa. Dan kita sadar bahwa Tuhan, hanya Tuhan satu-satunya yang bisa menolong kita. Nah, saya pikir ini adalah suatu fakta ya, yang kita akan amini bersama. Kalau kita merasa masih mampu, kita nggak akan berdoa kok. Betul ya? Betul nggak? Kalau kita masih merasa mampu ya, coba tanya diri sendiri, apakah Anda berdoa pada Tuhan? Tapi justru di dalam kondisi kita tidak berdaya, disitulah kita baru sadar bahwa kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Dan disitulah baru kita akan mulai berdoa. Ini yang dialami Daud juga. Gitu ya. Sampai-sampai ada satu ini ya, satu lagu hymn, kalau ini dicatat di KJ nomor 457, ya, I need thee every hour, gitu ya. Jadi setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Referennya mudah ya dihafal ya. Mudah dihafal. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang pada juru selamat, berkatilah. Nah, akan sangat indah jika di dalam pergumulan kita, di dalam titik nol kita, lalu kita bisa mengingat Tuhan dan berseru kepada Tuhan, setiap jam ya Tuhan, di Kau kuperlukan. Ini hal yang pertama kita pelajari dari Daud. Yang kedua, Daud sangat mengenal Tuhannya. Dia sangat mengenal Tuhannya. Ya, Mazmur ditulis ketika Daud sudah jadi raja. Dan kita banyak belajar, juga banyak tahu bahwa sebenarnya Daud itu disebut sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Gitu ya. Sejak awal ketika dia masih remaja yang kemudian oleh Samuel dinobatkan ya, diurapi untuk jadi the future king of Israel gitu ya. Belum, tapi akan gitu ya dia. Tetapi setelah itu Tuhan selalu beserta dengan Daud, mengiringi perjalanan hidup Daud
seterusnya. Setiap langkahnya bagaimana dia bisa mengalahkan Goliat. Dan akhirnya dia bisa mengalahkan semua musuh-musuh Israel. Dan dia diulu-ulukan lebih hebat daripada orang Israel mengeluhkan Raja Saul, kan gitu ya. Nah, di dalam perjalanan hidupnya ini bersama dengan Tuhan, dia sangat mengenal Tuhannya. Dia sangat mengenal Tuhannya. Sehingga ungkapan itulah yang diungkapkan. Apalagi ketika dia mengalami pergumulan yang hebat, dia ingat Tuhan, bagaimana Tuhan di dalam sejarah hidupnya telah banyak menolong dia. Di ayat 8 sampai 10, dia ungkapkan dengan penuh iman. Tidak ada seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan. Dan tidak ada seperti apa yang kau buat. Ini ngomong soal pribadi dan karya Tuhan dalam hidupnya. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu ya Tuhan dan akan memuliakan namamu. Ini dia bukan asal ngomong, tapi dia lihat fakta yang telah dialami bersama-sama dengan Tuhan. Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah yang melakukan hal itu semua. Suatu keyakinan iman yang kuat yang dia munculkan di tengah-tengah pergumulannya. Di ayat 5 dan 15, Daud juga mengungkapkan bahwa Tuhannya itu berlimpah dengan kasih dan pengampunan. Dari sini beberapa penafsir Alkitab menafsirkan mungkin pergumulan Daud yang dialami di Mazmur 86 ini juga ada akibat dari dosanya. Maka dia minta ampun sama Tuhan. Dan ketika dia minta ampun itu dengan suatu keyakinan bahwa Tuhan pasti mengampuni dia. Karena Allah yang dia kenal adalah Allah yang berlimpah kasih dan penuh pengampunan. Nah, keyakinan ini bisa muncul karena pengenalan dia akan Tuhan sebagai akibat atau output dari hidup dekat dengan Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan. Sehingga memunculkan satu keyakinan walaupun pergumulan itu belum hilang. Tapi dia punya keyakinan bersama-sama dengan Tuhan. Dan bahkan di ayat-ayat yang lain dia ngomong bersyukur dan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Nah, di dalam foto ini ada sepasang suami istri yang juga setia melayani Tuhan sampai sekarang. Dan dua-duanya adalah musisi. Ya. Namanya adalah William and Gloria Gaither. Dan mereka dipakai Tuhan secara menakjubkan, menuliskan banyak sekali lagu-lagu rohani yang juga tidak sedikit kita udah nyanyikan, gitu ya. Salah satunya yang judulnya juga tertulis di situ Because He Lives, sebab Dia hidup. Ya, nah ada sedikit cerita di balik lagu Because He Lives. Lagu ini ditulis kurang lebih tahun 1972. Mungkin sebagian dari kita belum eksis kalinya ya. Mungkin tapi yang kita tahu bahwa tahun itu di Amerika kondisinya lagi nggak bagus. Padahal mereka sedang menantikan kehadiran anak yang kedua. Jadi Glorianya masih hamil tua. Tetapi ada keraguan dan ketakutan di hati mereka berdua ketika melihat zaman waktu itu di Amerika. Tahun 72 itu adalah tahun kekalahan Amerika di Perang Vietnam. Dari hasil kekalahan ini banyak krisis yang timbul, tidak hanya krisis ekonomi, tapi juga krisis politik. Di dalam negeri Amerika terjadi suatu goncangan yang hebat antara mereka yang pro dan kontra Perang Vietnam. Dan perbedaan ini menimbulkan gesekan-gesekan di horizontal di kalangan rakyat Amerika. Selain itu juga krisis politik, kemudian juga Amerika juga diserang
dengan ini ya suatu arus yang baru, yaitu drugs, free sex, yang ikut-ikutan dibawa oleh musik rock and roll dari The Beatles. Suasana yang kacau ini membuat mereka ragu tentang masa depan anak ini nanti yang mau lahir. Gimana ya? Bukan hanya survive secara fisik, tetapi bagaimana nanti masa depan anak ini, bagaimana kerohaniannya, bagaimana lalu kehidupannya di masa-masa yang akan datang. Kalau kondisi Amerika seperti itu. Ada ketakutan. Mungkin mirip dengan ketakutan orang-orang yang melahirkan baby di tengah-tengah pandemi. Harus di rumah sakit tanpa harus ditunggu. Segala prosedur-prosedur yang ketat yang harus dijalankan. Belum lagi kalau ibunya kena COVID, lalu waduh bayinya kalau kena COVID gimana? Gitu ya. Tetapi ketika mereka berdua merenungkan firman Tuhan dan menyaksikan bagaimana firman Tuhan itu menunjukkan kebangkitan Kristus sebagai suatu kuasa yang demikian hebat yang mengalahkan segala ketakutan. Akhirnya ketakutan dan keraguan itu sirna karena mereka memandang pada kebangkitan Kristus. Sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kalimatnya sangat strong ya. Keyakinan yang strong banget, yang kuat banget. Seolah-olah kok nggak pernah ngerasain keraguan dan ketakutan tadi gitu ya. Kenapa mereka bisa begitu? Karena ada kekuatan dari Tuhan, dari kuasa Tuhan, kuasa kebangkitannya yang membuat mereka yakin. Nah, ngomong-ngomong soal pengenalan kita akan Tuhan, ini adalah hal yang sangat basic bagi orang percaya dan itu penting. Karena apa? Pengenalan kita akan Tuhan akan mendasari seluruh hidup kita, mendasari tidak hanya hidup kita secara umum gitu aja ya, tapi pola pikir kita, pola hidup kita, bahkan keputusan-keputusan kita semuanya didasari oleh pengenalan kita akan Tuhan. Paulus sendiri di Filipi 3 ayat 10 menyebutkan, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya. 3 tujuan hidup Paulus dicatat di situ. Dan yang nomor 1 adalah mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan adalah suatu proses seumur hidup. Sampai kita dipanggil Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan face to face, dan disitulah pengenalan kita akan Tuhan jadi sempurna. Sehingga jangan bilang kalau kita di sini ngomong aku sudah kenal Tuhan. Belum, itu proses yang panjang. Dan proses itu harus terus digulirkan gitu ya. Melalui apa? Melalui aktivitas-aktivitas ibadah kita, baik ibadah di gereja maupun juga ibadah-ibadah pribadi, waktu-waktu teduh kita semua, doa-doa pribadi kita, dan semuanya itu menolong kita untuk semakin mengenal Tuhan kita melalui perenungan firman Tuhan. Ini adalah satu-satunya sumber bagi kita untuk mengenal Allah kita. Sehingga kita harus membacanya, merenungkannya untuk menemukan
siapa Tuhan kita secara pribadi. Kalau Anda sudah ikut Tuhan bertahun-tahun, 5 tahun, 10 tahun, tapi pengenalan akan Tuhan Anda belum bertumbuh dan enggak bertumbuh, perlu bertanya-tanya. Sungguhkah aku ngikut Tuhan? Dan itu nanti berlanjut ya, karena itu masih ada efek dominonya ya. Setelah kita semakin mengenal Tuhan, semakin kenal Tuhan lebih baik, kita akan semakin mengasihi Dia. Semakin kita mengasihi Dia, semakin kita akan melayani Tuhan. Memenuhi panggilan dan perintah Tuhan dalam hidup kita. Itu kelanjutannya. Dan inilah yang juga Daud utarakan kepada kita. Dia tunjukkan bahwa dia mengenal Tuhannya dengan baik. Sehingga dia punya keyakinan. Walaupun melewati pergumulan yang berat, dia tahu bahwa Tuhannya pasti menolong. Dengan kuat kuasa Tuhan. Nah, setelah kita melihat bahwa pertama Daud sadar bahwa dia tidak berdaya. Dia sadar butuh Tuhan. Dan kemudian dia mengenal Tuhannya yang maha kuasa, yang maha pengampun itu tadi. Lalu next step-nya adalah dia berdoa kepada Tuhan. Nah, yang perlu kita pelajari sekarang, apa sih isi doanya? Apa yang Daud minta dari Tuhan? Supaya kita belajar dari sini, besok-besok kalau doa tidak salah minta, gitu ya. Apa yang Daud minta di dalam Mazmur 86 ini kepada Tuhannya? Yang pertama, dia minta keselamatan. Saya akan bacakan yang ayat 16 saja ya. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatanmu kepada hambamu dan selamatkanlah anak laki-laki hambamu perempuan. Dia memohon keselamatan, ya. Di dalam bahasa Perjanjian Lama itu konsep tentang keselamatan yang itu adalah Tuhan menyelamatkan mereka dari musuh-musuh mereka, gitu ya. Itu mulai awal ketika bangsa Israel dibebaskan dari Mesir, musuhnya Mesir dikalahkan, gitu ya. Sampai akhirnya mereka sampai tanah Kanaan, satu demi satu musuh-musuhnya semuanya dikalahkan oleh Tuhan. Nah, itulah konsep keselamatan mereka seperti begitu. Diselamatkan dari musuh-musuh mereka. Nah, bagi kita orang percaya di masa perjanjian baru seperti ini, keselamatan itu adalah kita sudah dibebaskan dari musuh kita yaitu setan, dari hukuman dosa, kita sudah dibebaskan, itulah keselamatan kita. Dan ngomong-ngomong soal keselamatan itu adalah kebutuhan yang paling hakiki, kebutuhan yang paling besar dari semua manusia. Kebutuhan nomor 1, keselamatan. Karena ini tidak ngomong hidup di dunia ini aja, tapi ngomong juga hidup sampai kekekalan. Sehingga semua manusia itu membutuhkan keselamatan. Raja Daud pun sadar dia butuh keselamatan. Dia memohon, berdoa minta Tuhan untuk menyelamatkannya. Ya. Yang kedua, ini yang menarik. Daud minta sukacita di tengah-tengah pergumulan. Ayat yang keempat. Buatlah jiwa hambamu bersukacita, sebab kepadamulah ya Tuhan ku angkat jiwaku. Di dalam pergumulan kita butuh sukacita, betul ya? Karena kalau sudah dalam kesulitan pergumulan, jatuhnya apa? Sedih. Duka cita. Mungkin tertekan. Depresi, stres. Nah, kita butuh sukacita, tapi bukan sukacita yang temporer. Kita butuh sukacita yang kekal, yang berasal dari Tuhan, sehingga kita akan dimampukan bertahan melewati pergumulan-pergumulan kita, karena kekuatan dan sukacita dari Tuhan. Jadi jangan lupa, kalau dalam pergumulan berdoa sama Tuhan, minta Tuhan kasih tambahkan sukacitaku. Dan sekali lagi, ini bukan hanya sekedar ini ya,
human centered ya, berpusat pada diri kita sendiri untuk supaya aku sukacita, aku bisa melewati, bukan hanya itu. Tetapi nanti tujuan akhirnya adalah untuk supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kita bisa melewati itu, kita bisa kasih kesaksian dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Jadi tujuannya bukan hanya untuk diri kita ya, gitu ya. Kita minta sukacita untuk diri kita, yes, tapi juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini mindset yang harus kita pegang tuh. Yang berikutnya, Daud juga minta hikmat dari Tuhan. Dan selain minta hikmat, dia minta hati yang penurut. Ayat yang ke-11. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Minta hikmat dari Tuhan. Nah, Tuhan kasih kita akal budi untuk bisa berpikir dan bahkan mencari solusi-solusi yang tepat untuk permasalahan-permasalahan kita. Tetapi begitu kita sudah dead end, sudah mentok, kita nggak bisa menemukan jalan keluar yang baik, maka kita perlu tanya Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan. Nah, hikmat Tuhan itu datang dari mana? Dari firman Tuhan, of course. Ya, merenungkan firman Tuhan, tapi juga bisa kita dibantu oleh orang-orang di gereja, orang-orang percaya yang lebih dewasa dari kita secara rohani maksud saya, ya, atau kepada para hamba Tuhan yang paham firman Tuhan sehingga bisa menjelaskan itu dan membantu kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang penting adalah minta hikmat Tuhan. Tetapi selain minta hikmat Tuhan, kita juga perlu minta hati yang nurut, hati yang takut akan Tuhan. Amsal aja ngomong, permulaan dari hikmat adalah takut akan Tuhan. Di luar sana banyak orang-orang pinter, tapi tidak takut akan Tuhan. Sehingga ilmu pengetahuan diselewengkan untuk hal-hal yang menentang Tuhan. Betul? Itu mereka punya pengetahuan, tapi tidak takut akan Tuhan. Kita jangan gitu. Kita punya Tuhan dan kita takut akan Tuhan. Kembangkan ilmu pengetahuan, hikmat, ya, apalagi kalau hikmat itu dari Tuhan, tetapi harus dengan hati yang takut akan Tuhan. Doa yang keempat adalah kemuliaan Tuhan. Ayat 12, aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Tujuan akhir dari semuanya itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak enak itu terjadi dalam hidup kita, supaya namanya dipermuliakan. Supaya Tuhan menunjukkan kuasanya dan dari kuasanya itu orang bisa melihat Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dalam katekismus pendek Westminster disebutkan tujuan akhir manusia adalah to glorify God and enjoy Him forever. Untuk memuliakan Tuhan dan menikmatinya selama-lamanya. Jadi tujuan Tuhan menciptakan kita, tujuan Tuhan menyelamatkan kita, tujuan Allah memberkati kita, menuntun kita, dan semua yang Tuhan lakukan dalam hidup kita tujuannya satu, supaya namanya dipermuliakan. Karena apa? Hidup kita ini bukan milik kita. Hidup kita ini milik Tuhan. Kita ini hanya pengelolanya saja. Hidup kita telah ditebus dan harganya telah lunas dibayar. Oleh sebab itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Alkitab ngomong begitu. Tujuan akhir dari hidup kita masing-masing di sini
adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Melalui pergumulan apa bisa, Pak? Bisa. Tuhan bekerja melalui pergumulan itu dan menghasilkan sesuatu yang baik yang muncul, kebaikan dalam diri kita dan orang lain akhirnya melihat karya Tuhan dalam hidup kita. Salah satu contoh, nah ini saya hari ini juga bernostalgia sama Sola Fide, ya. Tapi saya mau bernostalgia bukan hanya untuk hal-hal yang enak. Dulu mungkin orang Sola Fide mengenal saya sebagai pelatih yang galak, suka marah-marah, betul ya? Nyanyi kalau sedikit mata gue udah melotot. Bahkan tidak jarang saya sebut namanya kalau kamu gitu ya. Enggak hanya di sini, di gereja saya juga demikian. Sampai gini, saya dikenal ini ya, pelatih yang keras, disiplinnya militer, gitu-gitu ya. Suka marah, terutama suka marah. Nah, saya dengar masukan. Ya, memang Pak Yunus marah itu ada sebabnya gitu ya. Memang kita salah, tapi ya jangan kayak gitu dong. Ya, oke, saya sadar. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, buat aku lebih sabar. Saya berdoa terus menerus. Tuhan, buat aku lebih sabar. Saya pikir nanti ada orang yang nganterin buku rohani ke saya tentang kesabaran supaya saya bisa baca gitu ya. Atau mungkin ada hamba Tuhan senior yang mengajak saya ngobrol-ngobrol ya, lalu menelurkan tentang kesabarannya, mungkin kayak gitu ya. Tapi enggak kayak begitu. Cara Tuhan sangat unik dan sangat humorous. Dia kirimkan orang-orang sulit di dalam kehidupan saya, dalam pelayanan saya. Kasih orang-orang sulit. Sulitnya itu minta ampun. Ngadepi orang gitu emosi saya naik dong. Naik. Tapi aku diingatkan, gak boleh marah. Kalau marah, ini jemaatmu. Lu marahin dia keluar dari gereja loh. Sabar gitu ya. Ada yang satu cerewet ngomong cerewet. Ada satu WA itu panjang-panjang loh. Saya loh males kalau baca WA panjang, lebih baik ayo telepon lah, ngomong ketemu gitu ya. Males ketik-ketik gitu. Tapi disinilah Tuhan itu membentuk saya. Saya akui sekarang saya sudah jauh berbeda dari yang dulu. Dan saya bersyukur pada Tuhan because of that. Dan akhirnya apa? Dampak itu adalah ke orang-orang yang saya layanin, mereka jadi lebih enjoy dalam pelayanan dan kemudian ya, dan akhirnya semua pelayanan bisa lebih happy kan gitu ya. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Nah, kita harus perhatikan apa yang mau kita minta sama Tuhan. Tapi dari teladan Daud ini, Daud minta keselamatan, sukacita dalam pergumulan, minta hikmat Tuhan dengan plus hati penurut, dan yang keempat terakhir meminta supaya melalui ini semua justru nama Tuhan yang dipermuliakan. Ya. Nah, sekarang prakteknya nih ya. Bagaimana kita seharusnya berdoa? Nah, hal yang pertama, kita perlu berdoa dengan rendah hati. Saya akan bacakan ayat yang kedua. Peliharalah nyawaku sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Di ayat yang keempat juga ada kata hamba. Di ayat yang ke-16 juga ada hamba. Padahal yang ngomong ini raja. Dia raja Israel. Tapi di hadapan Tuhan dia merendahkan dirinya, merendahkan hatinya. Dan menyebut dia sebagai hamba. Ya. Sebagai hamba. Nah,
kita perlu sekali mengembangkan sikap rendah hati kita. Kalau Raja Daud saja tidak ngeklaim kerajaannya itu di dalam doa kepada Tuhan, maka kita belajar tidak ngeklaim apapun yang kita punya ketika kita berdoa sama Tuhan. Sekali lagi yang kita punya itu Tuhan titipin. Kalau Tuhan titip duit, itu duitnya Tuhan. Kalau kepintaran, itu kepintarannya Tuhan. Kita yang ngelola. Lalu kita sombong-sombong di hadapan Tuhan, doa kita ngeklaim apa yang kita miliki? No. Belajar untuk rendah hati. Yang kedua, bersyukur. Ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Bersyukur. Padahal ini pergumulan belum selesai nih. Raja Daud pergumulannya belum selesai. Tapi dia sudah bersyukur duluan. Why? Karena dia punya keyakinan yang kuat tentang Tuhannya. Yang di dalam sejarah hidupnya telah berbuat banyak. Dia mengingat karya Allah yang telah banyak menolongnya. Terutama ketika dia diselamatkan dari musuh-musuhnya. Maka jangan lupa, walaupun kita masih dalam pergumulan, bersyukur kalau Tuhan masih memberi kita hidup. Bersyukur kalau Tuhan masih memelihara kita. Bersyukur kalau kita masih memiliki orang-orang yang mengasihi kita, yang mungkin akan peduli sama kita, mengasihi kita, gitu ya. Dan yang ketiga, bagaimana berdoa? Tidak putus-putus berdoa. Arti yang ketiga, Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Ini sepanjang hari bukan berarti 24 jam, jadi kita doanya mesti 24 jam gitu, enggak ya. Ini ekspresi puisi yang memaknai bahwa doanya itu tidak putus-putus, terus-menerus berdoa. Jangan give up, jangan nyerah untuk terus berdoa. Karena semakin kita berdoa, saya yakin rasa percaya kita pada Tuhan akan makin kuat. Dan disitulah akhirnya iman kita juga makin kuat. Karena di dalam doa kita bersandar kepada Tuhan. Di dalam doa kita menyelaraskan hidup kita kepada kehendak Tuhan. Maka jangan putus-putus berdoa. Karena disitulah percaya kita kepada Tuhan akan terus bertumbuh. Khotbah saya hari ini akan saya tutup dengan satu him yang ditulis oleh William Walford. Dia adalah seorang pendeta, ya. Dia seorang pendeta. Tetapi dia jadi seorang pendeta di sebuah kota kecil di Inggris. Ya, kota ini termasuk tergolong miskin begitu ya. Lalu handicap yang lainnya, dia itu pendeta yang buta, nggak bisa lihat, buta. Kemudian jemaat di gerejanya juga secara finansial nggak bisa support dia. Akhirnya dia harus usaha sendiri, ya, dengan jualan aksesoris, ya, jualan aksesoris yang murahan lah, bukan yang berlian begitu ya, jualan itu untuk mencukupi kehidupannya. Nah, lalu banyak dari rekan-rekan hamba Tuhannya yang curious gitu, tanya, kamu kok bisa bertahan kayak begitu? Miskin, buta, pelayanan di gereja di kota yang kecil, tapi dia bertahan dan terus dengan setia menjadi pendeta di situ. Jawabannya dia tuangkan dalam sebuah hymn dalam bahasa Inggris, Sweet Hour of Prayer, di KJ nomor 454, indahnya saat yang teduh. Mestinya lebih cocok indahnya saat berdoa, karena sweet hour of prayer. Dia ngomong, I have sweet hours of prayers. Itulah sumber kekuatan dia.
Karena di dalam doa-doanya itulah dia menemukan semua jawaban-jawaban dari pergumulan hidupnya. Kiranya kita dalam pergumulan kita bisa menemukan waktu-waktu yang manis bersama-sama dengan Tuhan di dalam doa-doa kita. Karena disitulah Tuhan akan terus bekerja, menyatakan kuasa-Nya kepada kita, sehingga kita sebagai anak-anak-Nya akan terus boleh berdiri teguh, tegar di tengah-tengah pergumulan. Mari kita menenangkan diri kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan ini.